Selamat siang, perkenalkan nama saya Yahau Andreas Padaong dengan NIM 2423812089. Di sini saya akan mempresentasikan definisi KSDA dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pendahuluan. Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, penyediaan keanekaragaman hayati, pengaturan tata air, penyerapan karbon, serta sumber ekonomi bagi masyarakat. Namun, meningkatnya tekanan akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, dan eksploitasi berlebihan menyebabkan kualitas hutan terus menurun. Oleh karena itu, diperlu upaya konservasi sumber daya hutan agar fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan tetap terjaga secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tepat, memelihara dan meningkatnya kualitas keanekaragaman hayati. Berikut tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, menjelaskan pentingnya konservasi sumber daya hutan. Yang kedua, menghitung tujuan konservasi hutan. Yang ketiga, memahami ruang lingkup konservasi sumber daya hutan. Yang keempat, menjelaskan pentingnya konservasi dalam menjaga kelestarian hutan. Berikut manfaat. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, menjelaskan pengertian konservasi sumber daya hutan. Yang kedua, menghitung tujuan konservasi hutan. Yang ketiga, menghitung ruang lingkup konservasi sumber daya hutan. Yang keempat, menjelaskan pentingnya konservasi dalam menjaga kelestarian hutan. Yang berikut, analisis dan pembahasan. Konservasi sumber daya hutan adalah upaya pengelolaan hutan secara bijaksana untuk menjaga kelestarian fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati secara pemanfaatan sumber daya alami secara lestari. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Marini dan Darwana tahun 2011, ruang lingkup konservasi sumber daya hutan mencakup perlindungan kawasan hutan, pelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil hutan yang tidak merusak ekosistem. Dalam Jurnal Marini dan Darwana tahun 2011, kawasan konservasi dijelaskan memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Marini dan Darwana tahun 2011. Yang berikut, analisis dan pembahasan. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada peraturan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan sekaligus mengurangi potensi kerusakan dan konflik dalam pemanfaatan kawasan hutan. Yang berikut kesimpulan, konservasi sumber daya hutan merupakan upaya untuk melindungi, melestari, dan memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana agar fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial tetap terjaga secara berkelanjutan.
Ruang lingkup konservasi mencakup perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Keberhasilan konservasi memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar kelestarian hutan dapat terus diperhatikan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Daftar pustaka Marini I. dan Darwana A. tahun 2011, analisis konservasi sumber daya hutan di kawasan konservasi. Terima kasih. Berikut materi kedua, perdagangan ilegal hasil hutan. Pendahuluan. Perdagangan ilegal hasil hutan merupakan kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan penjualan hasil hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aktivitas ini menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan hutan, dan mengancam kelestarian sumber daya alam. Atau Interpolli 2022 dan KLHK 2023. Yang kedua, tujuan. 1. Memahami bentuk perdagangan ilegal hasil hutan. 2. Menghitung dampak serta upaya perencanaannya. Berikut manfaat. 1. Menambah pengetahuan mengenai pentingnya pemanfaatan hasil hutan secara legal. 2. Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan. Berikut analisis dan pembahasan. Perdagangan ilegal hasil hutan melibatkan penebangan liar, pengangkutan tanpa izin, hingga penjualan kayu secara ilegal. Kegiatan ini merugikan negara dan mempercepat kerusakan hutan. Interpolli 2022. Analisis rantai pasok digunakan untuk menghitung alur perdagangan hasil hutan ilegal maupun ilegal melalui dari lokasi penebangan hingga ke pasar. Informasi ini membawa pemerintah dalam melakukan pengawasan. WWF 2021. Perkembangan teknologi seperti sistem pelacak kayu, citra satelit, dan bercot dapat digunakan untuk memantau asal-usul hasil hutan sehingga praktik ilegal lebih mudah didefinisikan. FOA tahun 2022. Perdagangan ilegal juga berdampak terhadap masyarakat lokal karena merugikan sumber mata pencarian, merusak lingkungan, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau KLHK tahun 2023. Berikut kesimpulan. Perdagangan ilegal hasil hutan merupakan ancaman serius bagi kelestarian hutan dan perekonomian negara. Pencegahan dapat dilakukan melalui penegakan hukum, penggunaan teknologi, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar pengelolaan hutan berlangsung secara legal dan
berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang pertama FAO tahun 2022, kedua Interpoli tahun 2022, yang ketiga KLHK tahun 2023. Terima kasih. Materi ketiga, nilai ekonomi hutan berbasis lanskap. Pendahuluan, nilai ekonomi hutan berbasis lanskap merupakan penilaian terhadap manfaat hutan baik yang dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan lanskap bertujuan menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Yang kedua, tujuan 1. Memahami konsep nilai ekonomi hutan. 2. Menjelaskan berbagai manfaat hutan dari aspek ekonomi. Yang berikut manfaat: menambah wawasan tentang pentingnya evaluasi ekonomi hutan. Berikut mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berikut analisis dan pembahasan. Nilai penggunaan langsung berasal dari hasil hutan seperti kayu, rotan, daun, dan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat. Nilai penggunaan tidak langsung meliputi fungsi hutan sebagai penyerapan karbon, pengaturan tata air, pencegahan erosi, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, terdapat nilai opsip dan nilai eksisten. Nilai opsip merupakan manfaat yang mungkin dimanfaatkan pada masa depan, sedangkan nilai exit adalah manfaat karena hutan tetap lestari walaupun tidak dimanfaatkan secara langsung. Volume ekonomi membantu pemerintah menentukan kebijakan pengelolaan hutan sehingga manfaat ekonomi dapat diperlukan tanpa mengurangi fungsi ekologi hutan. Kesimpulan, hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, baik dari hasil hutan maupun jasa lingkungan yang diberikan. Oleh karena itu, evaluasi ekonomi menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan agar pemanfaatan hutan tetap terjaga, tetap berkelanjutan. Berikut daftar pustaka. Pertama, Costrantana R. at L.A. tahun 1997. Materi keempat, konflik penggunaan lahan. Pendahuluan, konflik penggunaan lahan merupakan perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan suatu kawasan, seperti antara konflik pertanian, pembangunan, dan konflik ekonomi lainnya. Konflik ini dapat merugikan kelestarian hutan serta kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Tujuan, memahami penyebab konflik penggunaan lahan. Yang kedua, menghitung upaya penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Berikut manfaat: menambah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lahan yang adil. Kedua, mendorong terciptanya pengelolaan hutan yang melibatkan semua pihak. Analisis dan pembahasan. Konflik penggunaan lahan biasanya muncul karena tumpang tindih kepemilikan, perbedaan kepentingan, dan kurangnya
kurangnya kepastian hukum terhadap kawasan hutan. Savita tahun 2015, konflik sering terjadi antara kegiatan konservasi dengan pembangunan infrastruktur maupun pertanian. Pembangunan yang terjadi tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat merugikan luas kawasan hutan. KLHK 2023. Masyarakat adat juga sering mengelola konflik dengan perusahaan akibat perbedaan klaim hak atas lahan. Padahal masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan melalui kreatif lokal. BUT 2014. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui mediasi, pengakuan hak masyarakat adat, penegakan hukum serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak satwa agar pemanfaatan lahan tetap terjaga. Kesimpulan, konflik penggunaan lahan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Penyelesaian konflik memerlukan komunikasi yang baik, kepastian hukum, serta partisipasi seluruh pihak agar keseluruhan hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seimbang. Daftar Pustaka BUT S 2014. Terima kasih.